Halo teman-teman, selamat datang kembali di Learn with M. Kalau kamu itu freelancer ya, atau lagi pengen terjun ke dunia freelance, kamu itu datang di tempat yang tepat. Ya, di video kali ini aku itu bakal ya share 5 tips keren buat bikin karir freelance kalian itu makin oke gas di tahun ini. Dari gimana cara ngatur waktu, gimana cari kliennya ya kan, terus gimana manage keuangan, itu semuanya ada di sini. Plus jangan lupa catat ya, karena ini adalah hasil dari pengalamanku selama 5 tahun terakhir berkarir di dunia freelancing. Pokoknya stay tune terus teman-teman, catat ya, dan let's dive into it. Oke, tips pertama adalah atur waktu dengan disiplin. Nge-freelance itu emang enak teman-teman, nggak perlu ngantor ya. Ya pokoknya bisa kerja dari kasur lah sambil rebahan gitu. Tapi tentu tanpa disiplin ya, ketika kita itu punya klien dan ada kerjaan yang punya deadline gitu, tentu itu bisa jadi mimpi buruk banget. Jadi banyak freelancer yang emang keteteran karena nggak punya jadwal yang jelas gitu buat dia kerja. Kalau misalkan udah begini ya, apa yang bisa kamu lakukan? Pertama adalah pakai sistem time blocking. Apa itu time blocking? Jadi kayak gini guys, artinya adalah kalian tuh bisa bagi hari kalian itu jadi blok waktu gitulah untuk tiap tugasnya. Misalkan di sistem kayak gini, pagi kerjaan buat klien A gitu. Siang kerjaan buat klien B. Nah sore itu buat balesin email atau buat riset gitu. Aku personally itu suka yang namanya pakai aplikasi kayak Trello atau Notion ya buat ngatur waktuku. Atau mungkin bahkan ya cukup pakai yang namanya Microsoft To-Do List, itu bisa kalian download di HP kalian buat jadwalin jadwal harian kalian sendiri. Yang berikutnya itu disusul ya dengan kita harus menentukan jam produktivitas kita. Kalau kita itu tipe orang yang paling suka fokus jam 10 pagi ya kan, paling fokus tuh di jam segitu gitu. Ya manfaatin waktu itu buat kerjaan yang berat gitu. Jangan kalian malah buka Netflix ya, Netflix and chill sambil rebahan, sambil pelongo-pelongo nonton video di Reels. Ya pokoknya jam segitu harus fokus ya, ngerjain berbagai kerjaan yang itu berat duluan lah, gitu guys. Ya kalau misalkan jam 10 itu adalah jam paling fokus kalian, ya kalian bisa nonton video gitu kan, atau ya rebahan dulu di pagi harinya. Itu juga yang biasanya aku lakukan ya tiap Jumat ya, itu buat nonton Peacemaker di HBO Max. Malah curhat ya, season 2 sangat kurang sekali. Terus jangan lupa ya kasih waktu buat istirahat teman-teman. Karena ya seorang freelancer itu emang sering lupa istirahat karena keasyikan kerja. Padahal ya tentu saja mau kita kerja rebahan, mau kita kerja nguli, itu tetap saja bisa bikin burnout. Aku sendiri dulu tuh sering ngalamin burnout ya teman-teman kayak gitu. Dikarenakan ya keasikan kerja itu sampai tengah malam. Yang mana kalau udah keasikan kerja, besoknya malah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir. Jadi kepala tuh nge-stuck gitu. Kalau mau ngapa-ngapain juga males. Ya pokoknya kita ngatur waktu istirahat lah ya, minimal 5-10 menit lah tiap jam gitu. Biar otak kita itu tetap bisa refreshing juga teman-teman. Dan nggak overhead tentunya. Tips kedua, bangun personal branding. Ya, jadi sebagai freelancer ya, kita itu harus punya POV kalau kamu adalah produkmu sendiri. Jadi klien itu nggak cuman lihat skill guys gitu, tapi juga ngelihat siapa kita dan apa yang mau kita tawarkan. Jadi personal branding ini kayak cerita yang kalian jual gitulah ke banyak orang gitu. Nah kalau kalian bertanya, gimana tuh caranya bikin personal branding? Nah, caranya adalah pertama sebenarnya cukup simpel teman-teman. Kalian bisa bikin yang namanya portofolio yang rapi. Kumpulin karya terbaik kalian. Entah itu kalian itu adalah seorang desainer, atau penulis artikel ya, atau seorang coder, ya kan? Ya pokoknya taruh aja di satu tempat yang gampang diakses. Ya bisa website sih sebenarnya, atau bahkan Instagram kalian. Yang kedua adalah selanjutnya kita bisa fokus ke aktif di media sosial. Jadi kita bisa share proses kerjaan kita gitu, terus ngasih tips kecil-kecilan gitu lah. Atau ceritain pengalaman kita gitu lah guys, gitu. Misalnya nih kalau kalian itu adalah seorang graphics designer ya kan. Coba bikin reels tentang 5 font gratis untuk desain menarik. Nah gitu-gitu. Ya bikin konten reels kayak gitulah. Ini tuh bikin orang inget sama kita teman-teman. Dan ya jangan lupa terus konsisten. Balik lagi, cara ngonten. Balik lagi, kita harus ngonten gitu. Selain itu kita juga bisa yang namanya milih gaya atau niche yang bikin kita itu semakin berbeda. Misalnya kalau kalian itu seorang penulis, ya fokus aja ke niche tertentu. Kayak teknologi atau travel gitu. Ya pokoknya sesuaikan aja lah sama potensi kalian. Dan kalau udah nemu ya, tinggal aja bikin konten terus-terusan gitu. Pokoknya konsisten bikin konten. Setelah nih semuanya udah kelar nih ya kan, kita udah bikin yang namanya konten, kita udah punya website gitu. Nah, udah bagus nih portofolionya, cukup oke. Kita bisa bikin gigs ya, sekalian ngasah skill biar makin lebih pro gitu. Jadi kita itu bisa daftar di Fiverr, Upwork, atau di Pair.so. Sekalian bikin website juga biar makin aman gitu. Ya semua link buat pendaftarannya udah aku taruh di deskripsi di bawah teman-teman. Kalian tinggal langsung akses aja kalau misalkan pengen segera action gitu. Kalau misalkan nih, oh bang aku udah punya portofolio, aku udah
punya personal branding, bagaimana caranya aku dapat kerjaan? Ya, tinggal daftar aja di Upwork, Fiverr, dan juga Pair.so yang linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah. Tips ketiga, teman-teman ya, jangan takut nego harga. Jadi ya, ini biasanya terjadi ketika kita udah ketemu sama klien. Ini mungkin salah satu hal tersulit ya buat para freelancer, apalagi yang baru mulai. Aku dulu juga gitu sih ya, takut minta harga tinggi gitu. Ya takutlah kalau misalkan harganya ketinggian, kliennya kabur gitu guys. Tapi perlu diingat ya teman-teman, skill kita itu sangat berharga. Itu yang harus kita pikirkan tuh, skill kita tuh berharga. Nah, gimana sih caranya nego klien? Ya, caranya gini, pertama kita bisa riset harga pasar. Cek dulu berapa rata-rata bayaran buat skill yang kita miliki di luar sana. Misalnya kalau kalian itu seorang copywriter freelance gitu kan, yang biasanya di charge gitu, 50.000 sampai 200.000 per artikel gitu kan. Nah itu juga tergantung tuh sama pengalaman dari niche-nya. Nah itu kalian pikir-pikirin lagi tuh, kalian bisa yang namanya riset harganya. Yang berikutnya setelah kita tahu tuh harganya berapa, kita bisa nilai diri kita. Jadi kalau kalian tuh punya pengalaman ya sekitar mungkin ya 3 tahun gitu kan, dan portofolio kalian itu udah keren banget kayak portofolioku, wish. Jangan ragu buat minta harga yang pantas, yang worth it lah gitu. Yang berikutnya ketiga, kalian harus belajar ngomong tidak. Jangan stop, enggak selebay itu sih. Tapi lebih ke kalau misalkan klien itu nawarnya lebih rendah, kalian bisa ngomong dengan sopan ya, dengan bilang maaf kak, untuk proyek ini saya biasanya charge sekian gitu. Tapi ya sebenarnya kita bisa diskusi skupnya seperti apa sih kak gitu. Aku sendiri pernah ya ditawar murah banget buat proyek yang gede, tapi ya setelah nego dan aku jelasin value yang aku kasih, ya kliennya setuju buat naikin budgetnya. Jadi intinya adalah kita harus cukup percaya diri aja sebenarnya dan tetap sopan gitu ketika kita ngomong dan pitching-pitching ke klien kita, teman-teman. Apakah cuma begitu? Tentu saja tidak. Ada tips keempat, guys. Nah, tips keempat adalah diversifikasi sumber penghasilan, guys. Jadi gini, ada beberapa hal yang sering banget aku pikirin gitu kan. Yaitu jangan pernah kita taruh semua telur itu di satu keranjang yang sama. Jadi kalau misalkan kita cuma ngandelin satu klien aja ya, begitu klien satu itu kabur aja dulu atau pergi ya, tentu kita bisa panik gitu. Caranya gimana sih ya untuk kita bisa mendiversifikasikan? Nah, pertama tentu hal yang paling sangat penting sekali adalah cari klien dari berbagai platform. Makanya di setiap video yang aku bikin, aku kan selalu tuh buat cobain nih daftar gitu kan di Upwork, Fiverr, Pair.so gitu. Aku selalu ngomong kayak gitu. Karena gini, tiap platform itu punya kelebihannya masing-masing, guys. Jadi kita bisa explore gitu. Dan yang kedua, tentu aja bikin produk ya atau jasa tambahan. Misalnya kayak, kalau kalian penulis, kalian coba bikin ebook tuh, gitu teman-teman. Nah, aku sendiri juga punya side hustle, yaitu apa? Ya, tentu saja bikin konten. Gitu, guys. Ya, atau kalau misalkan kalian itu pinter bikin template, bikin aja tuh template di Notion atau di Canva, ya kan? Template Canva, desain untuk mahasiswa, mahasiswi, atau pelajar SMA itu. Untuk akses Canva aku taruh linknya di deskripsi juga ya. Ya itu bisa buat nambah pemasukan sebenarnya. Dan jangan lupa setelah kita itu udah nemuin side hustle kita masing-masing dan sesuai dengan potensi kita, guys. Aku nggak lupa untuk ngasih tahu kalian untuk jangan lupa networking. Networking ikut komunitas freelancer gitu. Entah itu di X, di LinkedIn, atau grup WhatsApp gitu kan. Kadang ya klien terbaik itu ya datang dari rekomendasi teman gitu, guys. Dan jangan lupa juga ya, yang mana kalau misalkan kita udah memahami diversifikasi ini akan bikin kita tuh jauh lebih aman ya secara finansial. Apalagi dunia freelance ini ya penuh ketidakpastian ya. Jadi intinya harus sabar ya kan di dunia online ini dan terus lakuin networking. Oke? Tips kelima dan yang terakhir yaitu kelola keuangan dengan bijak ya. Jadi gini, freelance itu penghasilannya nggak pasti. Kadang rame banget. Amin. Makanya penting banget punya sistem keuangan yang rapi, teman-teman. Jadi gini, pertama adalah kita harus pisahin rekening pribadi dan bisnis kita. Jadi ini tuh bikin kita jadi lebih gampang aja gitu ngelacak pemasukan dan pengeluaran gitu. Aku sendiri biasanya naruh di rekening swasta untuk yang aku tabung. Ada juga tuh biasanya yang namanya e-wallet. Nah, e-wallet ini yang biasanya aku pakai untuk pengeluaran. Jadi kalau misal aku pengen beli ini nih, beli itu tuh ya pakai e-wallet gitu, teman-teman. Jadi ini adalah cara buat ngelola keuangan. Karena kalau misalkan kalian berpikir, masa sih nge-freelance bisa sampai beli ini, beli itu? Tentu bisa. Tapi justru itu, kalau misal kita udah ngerasa nih, dulu kita nggak bisa beli apa-apa, tiba-tiba kita bisa beli apa-apa gitu kan. Nah, ini bikin orang tuh kadang, aku ingin menghabiskan uang ini. Itu penyakit ya kan. Jadi sebagai freelancer tuh bisa jadi penyakit gitu. Penyakit buat habis-habisin duit. Gitu teman-teman. Nah ini ya tentu kalau misalkan kita udah diversifikasi dan kita coba ngatur keuangan, belajar investasi gitu kan.
Ya ini akan bikin kita jadi lebih gampang buat melacak pemasukan. Yang kedua adalah seperti yang aku bilang tadi ya, yaitu sisihkan buat tabungan dan bikin dana darurat. Ya targetin aja lah minimal 3-6 bulan pengeluaran hidup kalian. Aku dulu ya pernah ya kena musibah gitu pas proyek lagi sepi-sepinya. Itu manusiawi teman-teman. Proyek sepi itu manusiawi karena dunia berputar gitu. Sampai apa? Sampai jual Nintendo Switch. Cuman buat beli makan gitu. Itu dulu banget sekitar ya kurang dari 2 tahun lalu lah gitu. Ya pokoknya kalau misalkan kita ya yang namanya musibah tuh kan pasti selalu datang ya. Ya untung aja ada barang yang bisa dijual dulu gitu. Ya syukurnya sekarang kebeli lagi. Nah ya kalau misalkan kita udah mengetahui ya bahwa oh hal ini bakal bisa kejadian nih gitu. Maka kita bisa pasang kuda-kuda, yaitu mulai investasi kecil-kecilan. Teman-teman bisa pakai opsi reksadana atau deposito ya, atau mungkin ya nabung aja lah dengan berbagai instrumen lainnya gitu. Dan kalau teman-teman itu mau coba ya investasi ya kan, kalian bisa pakai aplikasi seperti Webull, di mana ya kalian bisa akses linknya di deskripsi di bawah. Dan ya, kalau misalkan kita udah belajar investasi tentu ya, dengan keuangan yang cukup rapi ya, kita itu bisa fokus kerja gitu, tanpa pusing mikirin tagihan teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, aku mau kasih tahu dulu hal yang bikin karir freelance kita itu makin profesional. Tentunya apa? Bikin website portofolio gitu. Pakai apa? Hostinger. Sebagai freelancer, punya website itu kayak toko online ya, buat showcase karya kita sendiri. Dan dengan website, tentu klien bisa lihat portofolio kita, testimoni, bahkan kontak kita dengan mudah. Pertanyaannya, kenapa Hostinger lagi bang? Gitu. Pertama ya, gampang banget dipakai, bahkan buat yang gaptek sekalipun. Dan mereka juga punya drag and drop builder AI mereka ya. Jadi ini bisa bikin website yang bagus banget ya, tanpa perlu kita paham coding gitu. Kedua, harganya juga ramah banget buat kantong ya, dibandingkan kalian harus kirim-kirim CV di mana-mana ya, di mana kalian ya punya skill gitu kan, tapi bingung seperti apa, mending punya website. Ini juga harganya lebih murah dibandingkan kita bayar parkir ya, sehari 5 kali selama 1 bulan gitu. Ya karena ya harganya mulai dari 12 ribuan aja guys ya, 12,900 ribuan lah gitu per bulan. Jadi kalau kita udah pilih itu ya kita udah punya website, tentu ini keren banget, dimana ya ini kita bakal dapat domain kita sendiri juga. Kayak misal nih muhammadzaganus.alfirmansyah.com, nggak sih itu kepanjangan sih, misal kayak freelancersukses.com gitu misal ya, itu udah ada .com-nya lah. Nah ketiga, ini juga cepat dan juga aman ya kalau misalkan kita pakai Hostinger. Kenapa? Karena mereka super reliable banget ya, karena ada fitur SSL gratis di situ buat keamanan. Dan kalau misal kalian merasa, aku punya masalah nih bang di website ini, bagaimana cara memperbaikinya gitu. Ada yang namanya support 7 kali 24 jam gitu. Aku sendiri, jujur aku juga pakai Hostinger buat website portofolioku. Gunanya apa? Ya selain buat naruh portofolio, itu juga mau aku pakai ya untuk verifikasi akun Instagram dan TikTokku. Biar bisa centang biru guys. Karena ya aku udah lumayan punya portofolio yang oke ya, setelah dirilisnya game Troublemaker 2 Beyond Dream. Karena aku ngisi suara ya, buat salah satu karakter di gamenya tersebut gitu kan. Jadi ya portofolio online ya berupa website itu wajib banget buat dimilikin. Kalau misalkan kalian tuh serius mau jadi freelancer ya bikin aja website ya teman-teman, karena itu perlu, dan kalian bisa klik link di deskripsi di video untuk dapetin diskon terbaik dan pakai aja kode Charlie Cheng biar makin gede diskon yang kalian dapatkan dengan Hostinger. Nah, itu tadi adalah 5 tips untuk freelancer dari Learn With Them. Kalau kalian tuh suka sama video ini dan menurut kalian video ini membantu atau kalian ya punya pertanyaan lain, kalian bisa like video ini, subscribe, dan juga tulis di komentar, serta nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan tips keren lainnya. Share juga ya video ini ke teman kalian yang juga sama-sama freelancer gitu. Siapa tahu mereka lagi butuh motivasi teman-teman. Misalkan kalian sebagai freelancer merasa punya tantangan besar ya, coba deh kalian tulis juga di komentar. Aku nanti bisa bacain semua tuh. Biar siapa tahu nanti di next video aku bakal bikin video buat ngebahas masalah-masalah yang biasanya dihadapin oleh freelancer di Indonesia. Anyway, makasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai habis, and see you next video!